Ya udahlah, terus akhirnya ternyata tuh ada yang kesurupan, kayak ada yang ketempelan lah gini-gini kesurupan. Nah itu tuh posisinya aku disuruh loncat, tapi pas aku loncat itu si yang ngerasukin aku itu kayak keluar dari badan aku gitu loh. Jadi emang pure pengen bikin aku celaka gitu. Kesurupan itu kayak tergantung sih, kamu lagi bengong atau enggak, kamu lagi capek atau enggak, tuh dilihatnya dari situ-situ aja. Ngeraung-ngeraung gitu, bener-bener ngeraung, katanya sih ngeraung, tapi aku nggak inget sama sekali ya. Terus Teman Astal. Nah, tadi kita udah lihat sama dengerin cerita part 1 dari Sinta sama Diani. Ini ada lagi lebih gong di part 2. Gimana ceritanya? Let's get into it. Ini lanjut ya. Ini masih nyambung gak nyambung sebenarnya ya? Iya. Oke, dan ini sebenarnya kalau yang Sinta itu nyambung ke Diani. Ini bener-bener real magic. Real min. Ayo ceritakan. Oke, ini tuh masih sampai sekarang. Jadi kayak dulu awal mulanya itu pas aku kuliah. Pas aku kuliah, tiba-tiba aku dimimpiin lah sama cewek. Dimimpiin sama cewek yang kayak itu namanya apa ya? Kayak sleep paralyzed gitu kali ya bahasanya. Awalnya tuh mikirnya itu, tapi ternyata kayaknya enggak gitu. Pokoknya mimpi didatengin sama Mbak Kay di kosan yang itu tuh bener-bener. Ini pas kamu kuliah berarti ya? Iya, pas aku kuliah. Dia tuh posisinya bener-bener sama kayak di kosan, posisi tidur aku sama, posisi TV-nya sama, pokoknya bener-bener gak kayak mimpi. Sampai aku merasa ini tuh kayaknya bukan mimpi gitu. Aku pokoknya didatengin sama Mbak Kay, posisinya tuh bener-bener kayak aku tidur, terus Mbak Kay-nya tuh kayak di samping aku gitu. Nah, rambutnya tuh jatuh, rambutnya jatuhnya tuh bener-bener sampai kayak ke muka-muka aku gitu. Dia kayak bener-bener kalau aku melek itu langsung ngeliat muka dia gitu. Nah, intinya dia ngomong lah ke aku kayak sebenarnya aku nggak tahu sih niat dia tuh baik apa enggak. Cuman ya dia awalnya karena saat itu aku lagi ada masalah, dia mungkin ngasih closer ke masalah itu. Tapi yang bikin seremnya itu dia bilang kalau dia udah ketemu sama aku dari tahun 2015 di stasiun Palmerah. Ya dimana tuh sebenarnya yang bikin seremnya, yang bikin seremnya pas di tahun itu emang aku tuh lagi sering banget datang CFD karena acara dan selalu berhentinya tuh, misalnya aku tuh turunnya tuh selalu di stasiun Palmerah. Nah itu tuh pas aku bangun aku takut banget sampai nelfon mamaku, pokoknya bener-bener nggak berani tidur di kamar sendirian. Terus ya udah setelah itu tuh nggak didatengin lagi gitu. Tapi kayak nggak tahu kenapa beberapa bulan kemudian aku udah datengin lagi sama cewek, tapi dengan cewek yang berbeda. Tapi ambience-nya sama, vibes-nya sama. Vibes-nya sama, dan nggak tahu kenapa setiap mimpi itu tuh aku selalu inget gitu loh Kak. Jadi kayak aku yang ngejalanin mimpi itu gitu. Jadi serasa nggak pernah tidur gitu. Nah dia tapi tuh mimpinya selalu tentang kayak bunuh-bunuhan gitu. Pokoknya berulang-ulang kali. Kayak misalkan dulu aku pernah mimpi aku ngeliat temen aku bunuh diri gitu. Terus habis tuh kayak arwahnya ini ngegentayangin aku gitu di mimpi aku. Dia tuh apa ya, ibaratnya pengen ngajak aku buat bunuh diri juga gitu loh. Tapi kejadiannya terus-terus terus gitu. Terus apa ya, kayak di mimpi tuh akhirnya aku tuh bunuh diri tapi dengan nembakin pistol ke mulut gitu. Dan ya kayak apa ya, itu tuh semua kayak nyata. Semua mimpi aku kalau selalu ada cewek itu tuh selalu nyata gitu loh Kak. Nah ya itu aku udah didatengin sama cewek itu dengan wujud yang berbeda-beda, tapi dengan cewek yang sama itu udah 7 kali lebih lah. Terus aku ceritalah ke Kak Diani kan. Nah ini dilanjutin aja sama Kak Diani ya gimana. Ini bener-bener nyambung yang pas denger kayak cerita Sinta kan. Aduh kaget. Nah jadi aku lanjutin tadi cerita Sinta kan. Sinta kan ada kayak kita lagi sharing aja, jadi nggak tahu kenapa kita cerita itu ya, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba aku udah membayangin Kak, aku udah bilang Sinta kalau misalkan lebih dari 3 kali kamu didatengin, itu berarti emang sosok itu ada di sekitar kamu, dan itu emang udah niat datengin kamu gitu. Terus sekitar tuh maksudnya di real life pun ada di sekitar di life tuh ada dia tuh ada sosoknya gitu. Jadi dia bakal emang masuk ke mimpinya dia tuh emang kayak sengaja buat kayak entah nguras energi atau gimana. Pasti kalau kadang biasa kayak capek gitu, bawahnya capek. Kayak aku bilang kayak maksudnya kita jadi kayak nggak pernah tidur karena kita yang jalan gitu loh. Maksudnya kita yang
misalnya lari di situ, ya udah itu kita yang lari gitu. Iya pasti dia, karena itu emang dia tuh masuk ke mimpinya Sinta, kayak entah gimana caranya gitu ya, pokoknya dia emang ada di situ dan emang bikin Sinta buat capek gitu loh. Dan jadi dia kayak ngambil energinya Sinta. Tapi kita nggak tahu ya itu dia baik apa nggak maksudnya. Apa kamu udah tahu? Waktu kapan? Oh iya. Sorry. Lanjut. Kalau waktu kapan kan aku lagi cerita sama Sinta terus kayak entah kenapa tuh tiba-tiba saat aku tuh kalau nggak salah tuh di hari Kamis juga aku bangun tidur, itu tuh dia posisi udah ada di depan pintu kamar kamu. Aku bangun tidur tuh melek udah ada dia. Ini real life ya, real bukan ini mimpi. Real. Kayak jadi kayak gini terus kayak di situ dia kayak buka mata tuh langsung ada dia di situ. Terus kayak kaget nih siapa nih, kayak nggak pernah ada lagi kayak gitu biasanya. Terus di situ aku karena berangkat kerja bodo amat, terus malamnya juga ternyata dia masih ada. Terus dia nggak pergi? Enggak, dia masih stay di situ aja. Terus akhirnya dia kayak kenapa sih gitu. Terus dia akhirnya aku tuh sebenarnya ngobrol sama dia pun bisa langsung atau enggak dalam mimpi aku juga, dan di mimpi aku tuh kayak diliatin kenapa dia suka sama Sinta, kenapa ikutin Sinta. Dia cerita. Terus juga aku juga ada cuplikan mimpinya Sinta yang aku sampai WA Sinta, Sin malam-malam ya Sin kamu gak pernah jadi mimpi dia jadi teman kamu di sekolah, bla bla. Kata Sinta bener. Wah, iya. Kayak ternyata mungkin yang tadi aku ceritain tentang temen aku itu, mungkin temen aku yang bunuh diri itu sebenarnya dia. Jadi dia tuh merasa kayak dia nyamperin aku tuh kan, itu aku merasa kayak tergentayangi, akhirnya aku bunuh diri. Nah mungkin itu tuh beneran dia menjelma jadi teman kamu. Iya, gitu. Aduh, karena dia jadi temannya Sinta, jadi beberapa orang dan orangnya tuh ya dia tetap dia dan emang niatnya buat kayak gitu. Terus katanya kenapa, terus kata dia dulu dia punya anak perempuan. Ini kamu pas di mimpi. Dia punya anak perempuan, terus juga dia suka kalau Sinta lagi main sama keponakannya gitu. Terus dia ngawasin juga. Terus bahkan terakhir aja keponakan kamu masih ada kan yang kunti lama. Kuntilama. Itu dia. Oh my god. Serius? Itu dia. Sumpah. Itu dia. Itu jadi itu waktu itu Mas Tommy ada cerita lah pokoknya. Di kamarnya anaknya Mas Tommy. Nah ternyata kuntilamanya adalah si cewek kuntilama ini. Kuntilanak di mana? Kuntilanak yang mana? Kuntilanak yang putih. Sebelah. Gitu. Iya, ini untainya yang bentuk kuntilanak. Ini itu. Pakai bajunya warna apa? Hah? Pakai bajunya warna apa? Putih tapi ada bolongnya. Tuh. Mana? Ini bentuknya yang paling atas lagi. Itu bentuknya kayak gini. Bentuk apa? Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Bentuk apa kak? Ini. Pukul. Mau. Apa dalam pukulin? Bisa, udah biarin suruh pergi aja. Tapi dia tuh waktu di situ kan Iya nih jelasin. dia sorry. Nih mau jelasin. Gimana jelasinnya? Waktu kapan kan karena dia suka sama keponakan Sinta, jadi sebenarnya dia tuh masih ada di sekitarnya Sinta, cuma aku nggak tahu kenapa, cuma kayak ada aja yang jagain Sinta gitu kan. Jadi kayak dia tuh ngejauh, tapi ngejauhnya dia tuh tetap deketnya ke entah keponakannya Sinta atau ke rumahnya Sinta, tapi kayak nggak ganggu secara fisik lagi gitu loh Sin. Mungkin dia bisa datang ke mimpi kamu, dan di mana mimpi kamu tuh kayak lagi capek atau kayak pasti datang dia. Oh gitu, dia kalau kamu lagi energinya habis baru dia datang. Pasti dia Kayak pokoknya setiap misalkan aku lagi stres atau kayak ada hal yang lagi aku pikirin banget, itu pasti dia datang untuk menemani apa gimana? Tapi sebenarnya datangnya pun tuh nggak in a good way gitu loh kak. Maksudnya datangnya tuh malah bikin capek karena jadinya takut. Tapi karena dia udah terlalu sering datang, aku tuh makin lama makin kayak yang ya udah gitu. Kalau misalkan dia datang kayak datang lagi nih cewek, jadi tuh lama-lama tuh itu udah kayak ya udah biasa gitu kalau misalkan dia datang. Jadi yang terakhir itu kan Mas Tommy juga cerita kan, dan aku bilang emang itu ada cewek Miski gitu. Terus juga kayak emang dia wujudnya awalnya cantik, cuma kalau misalkan kalian lihat wujud aslinya tuh nggak secantik orang-orang lihat gitu, dan dia bisa berubah jadi apa aja tuh. Dia bisa jadi anak kecil pun dia juga bisa gitu. Buat ibu-ibu pun yang dagang. Kalau bisa jadi anak kecil tapi bentuknya anak kecil gitu. Bukan anak kecil, dia bisa jadi anak kecil juga.
ada orang ibu-ibu dagang atau gimana gitu. Pernah juga anak kecil. Pernah anak kecil. Dia terlalu banyak wujudnya gitu loh. Iya, karena pas dia datengin aku tuh dia ngasih lihat tuh apa aja wujud yang dia kasih ke Sinta, terus dia kenapa dia sampai segitunya ke si Sinta gitu. Terus yang terakhir yang itu kemarin cerita, terus yang terakhir tuh aku kayak make sure kayak aku nggak yakin deh ini kayak tiba-tiba baru datang terus ada teriak-teriak kuntilanak kan nggak mungkin. Terus kayak pas aku lihat lagi tuh kayak ternyata masih dalam satu yang sama. Sosok Dan yang dia sama. dan dia nggak tahu kenapa dia nggak mau pergi dari situ ya. Yang aku tahu Nyaman sih dia kali sukanya tuh karena ada anak kecil pertama. Jadi dia tuh kayak nyaman sama keluarga Sinta sama anak kecilnya. Tapi tuh dia apa? Mau menjagain Sinta apa cuma mampir aja gitu? Apa aku masih nggak tahu ya niatnya dia tuh gimana. Cuma kadang dia tuh bikin capek aja. Ini kita ngomong gini dia tahu nggak nih? Tahu. Oh, aduh. Ada di sini. Ada di sini. Aduh, di. Ada. Jangan. Gua. Aduh, Diani. Ini. Jadi dia ketika kita ngomong itu terus kita kayak apalagi kan aku kalau misalkan ngomong itu pasti vibes-nya tuh ada gitu. Karena kalau misalkan kalian ngerasa leher kalian atau itu panas tuh biasa dia ngasih rahawa aja nih. Aku enggak sih. Ini pakai jaket gini. Kak, tapi tuh maksudnya kayak kenapa harus palmerah? Soalnya dia bener-bener kayak Iya, kenapa harus palmerah? Itu dia itu aku nggak tahu ya kenapa Ada cuman dia langsung. Soto dia. Apa kenapa? Jadi aku nggak tahu ya, tapi emang dia ada sakut pautnya sama daerah situ. Entah dia pernah tinggal di situ terus dia melakukan hal yang itu di situ gitu entah ya. kehilangan anaknya di situ tuh gimana kayak gitu. Oke, Kayak gitu. itu dia cerita. Ini yang kedua seru ya ceritanya soal juga. Karena ini yang tadi ada sesuatu sama yang kayak Sadiani sama sesuatu yang fun fact kali ya yang kita baru tahu juga yang tadi itu. Baru kaget ya karena aku emang nggak mau cerita sih karena Oh ya. gitu ya udah. tapi Takut orang yang heboh nonton warga. bakal tahu nggak sih kalau Apa? orang yang nonton tahu nggak sih kalau aku satu keluarga masem? Kan dia bingung juga nggak sih kak? Si Putra ngeditnya gimana? Bilang. Oh iya. Rasto. Adik ipar ya, adik ipar. Itu dia teman asal ya, ini bener-bener horor ya. Iya. Kamis misteri kita Yang kali bener-bener ini misteri ya. yang ternyata nyambung oleh dia nyamperin ke Diani. Nah teman asal kalau misalnya punya cerita horor juga boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya juga pengen ada sesi kayak gini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. We are signing out. Annyeong! iStyle.id